A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia, mudah-mudahan kita berkumpul pagi ini menjadi bagian yang kemudian akan mendapatkan rahmat ya, yang dikucurkan besar dari langit, sehingga menjadikan suasana hati kita itu menjadi suasana yang mudah, senang dan bersemangat dalam kebaikan. Nah, sebelumnya ya Bu Siti tadi itu statusnya anak saya ya Bu ya. Dia Bu Siti itu ikut saya sejak kuliah ya, sejak kuliah. Jadi memang saya termasuk sudah tua. Nah, saya senang sekali berkumpul dengan para ibu-ibu ya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah ikatan yang kuat ya di dalam kebaikan-kebaikan kita, dan kemudian akan bisa memancarkan rahmah dan berkah. Nah ibu-ibu, karena saya juga lihat judulnya itu ya, ketika saya lihat spanduknya ya, jadi kita akan bincang-bincang mengenai istiqomah. Kenapa orang hidup itu harus memastikan bahwa amalannya itu istiqomah, harus dilakukan sampai akhir ya. Ya karena memang Allah itu perintahkan kepada kita semua amal ya oleh Allah itu dibuat agar bisa istiqomah, agar kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tapi ibu-ibu, kalimat diridhoi oleh Allah itu ya itu memang menjadi bagian yang sudah sangat luas, sangat umum, ya kan? Ya. Maka kita nulis cita-cita mardotilah ya gitu ya, diridhoi oleh Allah, ya kan? Bar nulis terus melaku-melaku, ya kan? Jalan dari kafe satu ke kafe yang lain gitu. Kita nek mardotilah ya ora ngono ya kan. Bahkan mardotilah itu dipakai sebagai semua istilah. Ada yang bertanya begini, kenapa Superman itu bisa terbang? Enak sing ngacung, karena dapat ridho dari Allah. Ya, jadi itu bagian yang sudah sangat umum sampai orang itu pakai wis sakarpe dhewe gitu ya. Nah, jadi yang harus kita pastikan dalam kehidupan itu adalah bagaimana setiap amal yang kita lakukan seperti hanya Allah melatih kita. Lewat apa? Yang pertama, sholat. Sholat itu harus dilakukan ya, kecuali ada yang membatalkan. Mulai dari kemudian kita sholat itu awal waktu, ketika sakit tidak kuat berdiri suruh duduk, nggak bisa duduk suruh berbaring, nggak bisa melakukan apapun suruh sholat dengan kedipan mata. Itu menandakan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu memang harus bertahan sampai akhir. Misalnya perintah begini, kalau di hatimu itu ada surat Al-Mulk Tabarok, maka kamu akan diberi kemudahan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Maksudnya ada di dalam hati itu kelingan terus, berarti apal. Maka monggo nek setiap masjid dibuka itu diawali dengan surat Al-Mulk.
sampai peserta itu lancar ya, karena itu memang bagian surat yang harus dihafal terus gitu ya. Nah kalau pas baca bareng-bareng bunyi Bu, lisannya bunyi, ojo dibatin. Nanti tekan ngomah reso muni meneh ya gitu ya, begitu. Sehingga kemudian itu menjadi bagian yang terus, karena yang namanya di dalam hati itu kelingan terus. Nah jadi jenengan harus melihat nih, sing dieling-eling kuwi berarti ana neng ati. Kalau ada sampai orang itu kelingan terus eleke wong, walaupun wonge kuwi memang nganyelke tenan, ora gur aku tok sing ngarani tenan, kuwi memang nganyelke ya, itu tetap harus dikeluarkan dari hati. Kenapa? Karena doa-doanya tidak akan naik ke langit. Itu maka salah satu hal yang harus kita ingat sebelum beramal ya, itu kita mengkondisikan hati. Nah bagaimana cara mengeluarkannya? Ya kita minta, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia, maafkanlah aku, maafkanlah dia. Ya Allah cabutlah kesedihanku tentang dunia, gembirakanlah aku dengan akhiratmu. Wes ngono, aja diomongke meneh. Ya ketemu nah, ya Allah wis tak dongake mak tambah nganyelke ngono. Aja ya. Resikonya doa-doa kita tidak akan naik ke langit. Nah, untuk itu ibu-ibu, bagaimana cara kita itu mempertahankan amal-amal kita? Yang pertama dicatat engko durpresi pertanyaan. Ya. Yang pertama, meyakini bahwa kesempatan berbuat baik itu didatangkan oleh Allah. Ya, yang pertama ya, kesempatan. Tidak semua orang diberi kesempatan. Maka ketika kesempatan itu tidak diambil, ya hilang, ya kan? Apa coba milik kita itu? Tubuh kita itu milik Allah. Kita itu kadang-kadang modal dengkul itu yang ngene Gusti Allah, ya kan? Yang kita punya adalah waktu. Nah, waktu itu apa? Inti waktu adalah kesempatan. Ya, nah kadang-kadang orang tidak memanfaatkan. Ya, misalnya nih lagi ada masalah. Sopo sing randi masalah, entuk durpres. Masalah, ya kan? Masalah. Kadang-kadang diberi masalah itu sebenarnya oleh Allah diuji memanfaatkan kesempatan apa tidak. Ada seorang ibu tuh ngadep seorang kiai, ya Pak Kiai nyun sewu, bojo kula niku sakniki kok malah berubah. Jadi Pak Kiai lah berubah dadi apa? Nggih mboten, biasane sregep salat nang masjid saiki dikongkon wangele rak karuan. Sakniki dadi kasar, nek ngeki dhuwit gur sithik, padahal intine sing ning mburi kuwi. Apa pertanyaan Pak Kiai? Pak Kiai mengatakan, "Lah kowe berubah apa ora?" Nggih mboten. Salatmu kula nggih tetep salat, wong enek masalah ya salate ditambahi. Wong gur ping 5 kok malah ditambahi. Lah dzikirmu kula nggih dzikir kathah Pak Kiai, nggih maos Quran, nggih wirid, nggih ndonga. Oh, ya wis apik. Berarti sing bener kuwi Gusti Allah. Lho pripun? Nah, Iman itu satu, melaksanakan apa yang diperintah, ya. Dua, menjauhi yang dilarang. Kesempurnaan iman itu terletak kita meyakini pada ketetapan yang buruk. Haro jajali tak kei ujian, ijik sholat pora.
ijik syukur pora, ijik ndonga pora, kan begitu. Nah, makanya tadi Allah ujikan kepada kita ya, lagi nesu ya karena tadi diminta ada ibu-ibu loh Bu. Budia, suami saya selingkuh dengan tetangga saya. Lha iku nek PKK kan riwet. Tanggone piye jan? Batinku milih kok ya tanggone iki nek pas PKK terus piye iki? Ya. Nah, terus saya sudah beri masukan, anak-anak saya sudah besar, sudah beri masukan. Ya. Tapi suami saya mengatakan pokoknya aku ora iso mandek. Mungkin aku mah menikahinya. Ya. Maka saya bilang, nek suaminya sudah memilih dan memutuskan, jenengan yondang memilih dan memutuskan. Nek milih sabar, ojo ngeluh. Iya dah. Pilih sabar ora? Lho, ora Bu, ora. Ora iki ya. Iki len nerangke istiqomah terus piye? Ya, itu tadi nek meh milih pisah, perlu diketahui bahwa ketika kita berpisah amal kita nilainya 1. Nilainya 1. Nek jenengan keluarga yang disyukuri dari kita nikah itu ya nikahnya itu, ora bojone bagus, bojone pinter, bojone sugih, kuwi ora. Tetapi kita diberi kesempatan nikah. Setelah nikah maka buku amalnya itu diganti. Setiap apa yang kita lakukan dikalikan 70 kali. Kuwi nek bojone apian. Ya dikongkon gelem ngewangi. Wah, ngewangi resik-resik, asah-asah nyuci, kuwi edisi terbatas. Alah jenengan wis rasa lha iya nek bojoku ngono ki apa. Ya. Iya ndak? Nah, jadi saya bilang kalau apa namanya kita itu ya suaminya ndak enak, wis nesunan, ngamukan. Nah, kuwi balasane setiap yang kita lakukan 700 kali lipat. Catet jari ibuke, halah aku wegah, men wegah. Engko nek jawab ora entuk durpres iki. Jadi memang boleh memilih, ya, boleh memilih. Wah, ada ibu-ibu tuh wis kandhani ibu-ibu kon istiqomah apik piye. WA saya gini, Budia, saya sudah 23 tahun menikah. Suami saya enggak berbuat apa-apa. Lah tak jawab, bojomu ki foto apa patung? 23 tahun ora ngopo-ngopo. Maksude kuwi ora nukokke omah. Terus dia jawab lagi, ini peribahasa Bu, malah peribahasa barang, ya kan? Ya, Ibu. Nah itu tadi perlu penjenengan ketahui. Kita hidup itu digoda sama Allah. Apakah dengan segala macam ujian itu ya kita tetap ibadah tetap apik ya. Lah masae ana nek ora sabar ora iso apik ya Bu. Ngeluh. Salat nangis. Tebeke kono ndelok bojone karo wong wedok liyane. Lah kok iso lho? Hah? Lah kok iso ning sajadah? Ya. Nah ya jadi itu tadi tetap ya itu tadi cerita sing waktu cerita lah faktanya itu memang banyak ya, faktanya memang banyak kasus begitu itu ya. Mungkin salah satunya ya Allah pengen nguji sing meh ditekokke kuwi ibadahmu, dikir kuwi kowe kelingan sapa? Kelingan Gusti Allah apa kelingan bojomu sing rak cetha? Nah kene ya
dadak jawab lah Gusti Allah ki yo ngono senengane. Lah mbok nek kene iki kon ingat pada Allah mbok rasa dikeki masalah sing aneh-aneh era. Lah iya, malah iya. Sekali lagi ya, itu ujian. Itu ujian. Wis tetep ngayal ibu-ibu. Maksudku nek nguji ku mbok rasa ngono-ngono bareng. Kuwi kan sensitif. Kenapa sensitif? Itu tadi persoalan ya, ibu dan anak. Ada persoalan orang tua dan anak. Kuwi mesti kabeh yo nek ana sing persoalan ngacung kabeh. Nah, ada seorang ibu nih ya. Jadi cerita seorang bapak, saya seneng itu cerita itu, saking kokohnya ibu itu loh dalam istiqomah. Ada bapak nih, bapak-bapak masih muda, hafal Quran. Oh, iya toh, bapak masih muda hafal Quran. Kemudian dia ngimami di musola. Ya, nek cah enom kan memang ngimami hafal Quran, maka pakainya surat-surat yang tidak biasa didengar, ya kan? Ya kan gen ketok beda. Ya. Ternyata ketika dia membaca Quran, ngimami itu ada beberapa yang dia lupa sehingga dia terhenti. Nah ketika berhenti ada yang ngelekke terus ke ayat itu suarane wis sepuh. Tapi kan ora ndelok ya. Terus lanjut lagi beberapa ayat dia berhenti lagi, deleke lagi, jalan lagi sampai sudah selesai sholatnya dia salam. Oh tuwek tenan, tuwek tenan. Ternyata memang di belakangnya itu kakek-kakek. Nah, kemudian dia tanya, kakek hafal Quran, alhamdulillah nak, kata dia. Wah berarti kakek hafal Qurannya itu dari kecil ya kek. Kok ingatannya kuat? Enggak juga, kata kakek. Kakek itu menghafalkan Quran mulai umur 60 tahun. Wah kakek hebat ya kek. Enggak juga, kata kakek. Kenapa? Karena itu berkat doa ibu kakek. Ibunya kakek itu berdoa, mendoakan ada anaknya yang hafal Quran itu sejak lahir. Terus berdoa setiap hari 5 waktu berdoa sampai umur 60 tahun ternyata anaknya tidak dekat dengan Quran. Bayangkan bagaimana perasaan ibu-ibu. Ibu-ibu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu menjadi kehendak-Mu. Aku tidak akan pernah putus dalam berdoa. Semuanya terserah kepada Engkau. Karena doa yang tulus ibu itu dengan ikhlas, dengan tulus, kuat menahan apa yang dilihat. Anaknya memang pinter, dia menjadi juara, menjadi orang yang banyak berkreativitas, orang kaya. Ibu itu tetap menekan kesedihan dengan doa-doa yang selalu dilantunkan. Maka Allah kemudian memberikan hidayah kepadaku ketika aku umur 60 tahun. Dan ibu semakin bersemangat berdoa. Itu sebabnya kenapa aku umur 60 tahun menghafal sangat cepat. Ibu, orang yang mulia itu bukan orang yang selalu dikabulkan doanya. Orang yang mulia, orang yang bersabar, tetap berdoa dalam segala keadaan. Nah, tapi saya sampaikan tadi, salah satu masalah doa itu ketika kita punya sakit hati pada seseorang yang diletakkan di hati. Jadi dikeluarkan. Ya. Enggak rugi wong Allah itu pasti membalas. Jangan gini, lah kok enak ya. Dimaafke barang, ora nek fungsine ya, Ibu. Jadi tadi kesempatan yang diberikan pada kita terus dipakai. Ya. Kita ada masalah, sedih, ada adzan. Wis mah rasa sedih kelu adzan, yang kosek, malah kosek ngono kesempatan. Adzan, Ibu,
Adzan itu kita sauti, adzan sesedih kayak apa kita sauti adzan, sholat 2 rakaat, berdoa ijabah. Oleh Allah diberikan kesempatan, doa yang ijabah itu doa setelah sholat wajib, setelah jenengan zikir. Zikirnya dulu, karena itu mendekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang itu karena wis biasa, jadi malah bosni. Orang kepengen doanya ijabah, ya kan? Wah, wes orang ada duit dipaksa-paksa kemudian umroh. Maka saya bilang sama Agung itu, saya itu ditunjuk sama Hasanah kemarin kan saya ada acara besar, ditunjuk jadi pembina. Tidak mau saya bilang gitu. Saya tak bina masyarakat saja untuk menegakkan sholat, menegakkan bagian-bagian kewajibannya. Ya, nah karena pendapatnya mending donga kuwi neng Ka'bah. Karena urung iso mangkat ya, dongane video call mbek Ka'bah. Video. Ana sing mangkat rono, Bu, enaknya saya titip doa apa saya doa sendiri video call? Dikekke kene terus kene donga. Wah, ibu-ibu khususnya Indonesia itu memang kreatif. Itu doanya sama ndak Bu dengan doa yang di sana? Hadisnya mengatakan kalau kamu berdoa di bawah arsku itu artinya di Ka'bah. Lah nek ndonga iso video call suwe-suwe usul haji online. Ah, semumet meneh lho ya re. Apik ngono ya malah apik ngono. Kenapa? Ya iya, niat baik yang tidak dengan tata cara itu tadi yang namanya tadi kesempatan tuh suruh makai dengan cara yang baik. Kenapa butuh proses yang benar? Nah, jenengan nanti di rumah praktek ya. Proses itu penting. Proses itu akan nyangkut kualitas, itu sebabnya yang namanya ikhlas itu 1 ngikut perintah, 2 tata cara yang benar, yang ketiga dilakukan terus-menerus tertib. Artinya kalau tata cara benar aslinya ora ikhlas, ora karena Allah, karena kepengen dongo, njaluk apa? Sepatu. Ibu-ibu itu loh, saya umroh, titip dongo. Dongo apa? Bu, doakan ya Bu mobil saya yang lama jadi baru. Terus dongone piye ya Allah Gusti? Ya kan begitu, ya enggak? Itu penting sesuai dengan tata cara. Makanya kalau umroh itu ya jangan doa sing titip kayak kresek. Ya Allah, kabulkanlah semua doa yang ada di kresek ini. Terus piye maksudnya? Ya kan? Tata caranya tetap harus benar, ya kan? Makanya saya begitu. Ada yang titip doa. Yang titip doa itu berapa? 600, Bu. Kok aku ngerti tak tulis ulang. Kenapa Ibu? Karena orang yang berdoa ya, menyebutkan nama orangnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan orang itu masuk ke kita. Maka orang yang sering mendoakan orang lain itu energinya lebih kuat. Yang kedua, ketika kita berdoa 600 doa itu yang dapat pertama saya. Orangnya belum tentu, kecuali dia hatinya bersih. Maka saya sering kalau diminta tolong mendoakan jenengan istighfar, baca Quran yang banyak, karena nanti tidak sambung Ibu, ya itu. Makanya saya kalau berdoa yang pada umroh ya, nek dora titip ya dongakno jora titip ya. Umroh lak ngomong-ngomong gen ojo do titip. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Nah itu tadi. Maka saya tuh kalau berdoa di sa'i. Pertama kali saya jalan ya di sa'i itu kita berhenti, dibaca di situ mendoakan keluarga, mendoakan kerabat, mendoakan tetangga. Kenapa? Karena itu kunci keberkahan. Baru kemudian kita jalan lagi, mendoakan lagi tadi sing titip-titip. Sudah saya susun doanya, kemudian khususon ilah. Nah, disebutkan nama 100 gitu Bu, ya.
Yang berdoa khusus tak dheweke, minta anak misalnya saya doakan ketika saya tawaf. Lah kok nek tak campur ke donde anak kabeh. Ruwet lah. Minta jodoh kan kudu didheweke. Waduh iku do nikah meneh iso kacau ya saya karena doa. Dan terus bahkan ketika kemudian saya itu waktu ke sana itu mendoakan ada 5 gadis tapi sudah umur belum nikah. Alhamdulillah ya habis setahun saya dari sana yang 4 sudah nikah, tinggal 1. Yang 1 saya panggil. Saya bilang, "Kamu banyak istighfar enggak?" Saya bilang, "Enggak, bulang sing ngono iki." Malah enggak. Lho pantesan ora sambung-sambung. Saya bilang gitu. Kemudian saya bilang, "Kamu istighfar yang banyak." Ya, istighfar yang banyak. Budi akan mulai berdoa lagi. Saya bilang gitu. Alhamdulillah sekarang udah nikah. Wah, ini alamat do njaluk nomor teh aku. Ya, udah. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada itu diberkahkan. Nah, makanya kalau umroh ini saya masih bicara umroh. Kalau umroh ya, itu jenengan WA saya begini. Bu Diah, alhamdulillah. Jadi mau saya kasih tahu bahwa umroh haji atau waktu-waktu yang diberkahi itu hadiah bagi orang yang punya kebiasaan baik. Misalnya nih, setiap kita sudah punya kebiasaan baca Quran sehari 1 juz, ya kan? Maka kemudian sehari 1 juz khatam 30 hari itu kita nabung 3 juta kebaikan. Nah maka ketika umroh misalnya, ketika Ramadan, ketika umroh, ketika bulan haram, oh itu langsung mendapatkan peningkatan. Makanya kalau umroh bilang begini, Bu Diah, alhamdulillah saya biasanya kebiasaan kan sehari 1 juz. Alhamdulillah di tempat umroh ini saya bisa baca 10 juz. No, umroh itu gitu, 10 juz itu 1 juz sebelum sholat, 1 juz setelah sholat. Mungkin sekali wong orang Indonesia itu Bu, nek meh mangkat neng Masjidil Haram, apa meh mangkat neng Masjid Nabawi, kuwi jamnya jauh sebelumnya, golek nggon. Malah golek nggon. Wis bar kono, delok-delok, wong iso banget ya malah. Golek nggon baca Quran. Bu Diah, alhamdulillah. Kalau di Indonesia saya di rumah itu saya biasa setiap hari istighfar sehari 1000. Sehari 1000 itu bar sholat 204 menit. Wis tak kei 4 menit barang. Nek 200 ya Allah. 4 menit bonen ya, 4 menit. Maka ketika di sana saya bisa 5.000. Bu Diah, ketika di rumah saya hanya bisa mendoakan anak-anak saya. Tapi ketika di sana saya bisa mendoakan 600 orang. Setelah pulang umroh, maka simpanan-simpanan kebaikan itu akan berfungsi sampai akhir kehidupan kita. Ketika ada masalah, maka kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau terima amalanku ketika umroh, maka sebutkan yang kita minta. Itu sebabnya kenapa kita umroh itu harus dipersiapkan. Apanya yang dipersiapkan? Kebiasaan kita untuk istiqomah terhadap amal. Tanpa itu Bu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau umroh dapatnya cuman foto dan oleh-oleh, kuwi jenenge apa? Piknik. Ya, istiqomah itu penting. Tadi itu mah ya. 1, kesempatan. 2, kurang seprapat 2. Agar istiqomah yang nomor 2 ya. Balasan itu diberikan kepada orang yang berbuat. Wong ra tau ndonga ya, balasan diberikan pada orang yang berbuat. Ndongane neng grup. Sampai wong ki ra tau ndonga karena grupe pirang-pirang ya awakku kok seneng kok. Grupe do ndongake kabeh. Lah memange Gusti Allah nyekel HP, mboten. Yang dinilai oleh Allah adalah orang yang berbuat seperti perintahnya. Berbuat. Ya tadi
orang yang berdoa untuk dirinya dan mendoakan orang lain balasannya beda. Balasannya beda. Makanya Bu, saya itu kalau khusus untuk anak-anak nih ya, anak-anak. Saya itu Bu, anaknya 6, menantu 4, cucu 6. Piro? Makanya setiap habis sholat, kalau tidak ada masalah khusus dari anak-anak tertentu, saya pakainya nah. Rabbi srohli sadrina wa yassirli amrina wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qaulina, khususan ilah ya. Andika, Adib, Abdullah, Ibrahim, Qasim, Ummu Kalsum, Yainab, Fatin, Mutia, Ruqoyah, Mutiah, Naziha. Saya tak eling-elinge. Amin. Nek wis tekan putu rapate kelingan ya. Maka setiap hari saya itu acaranya banyak Bu, nyun sewu, sebulan itu saya ngisinya 100 kali. Lah kuwi kan wis boyoken ya. Tapi alhamdulillah saya itu selalu mendapatkan 16 kemudahan, 16 kelapangan, 16 kesempatan berbuat baik setiap hari ya. Doa-doa itu akan langsung diimani. Semoga demikian juga dengan kamu. Yang berbuat, yang dibalasi. Dan belum tentu harus pinter. Ya, ada seorang bapak, anaknya 4 lanang-lanang, ya, sak hutan kaca setahun. Ya, wong gerene adzan mlayu nang masjid, engko dolanan wayahe sekolah mlayu sampai anakmu ki ya pelayan tapi ngerti kewajiban. Kowe kok pinter mentoli didik. Alah aku ya ora pinter, aku kuwi ngrungokke ulama-ulama kuwi do ngendikan. Nek kepingin anake keberkahe akeh, seringlah berdoa untuk anak orang lain. Anggere nek bocah Bu didongake, "Le, mudah-mudahan kowe dadi wong sing soleh, wong berbakti, berkah." Ya. Langsung dijawab malaikat, "Semoga demikian juga dengan anakmu." Kalau kita berdoa terus, rumangsa ora dikabulke, dongakno wong liya, langsung dijawab. Nah, jenengan keliling omahe tanggane. Ndongake, ya Allah, berkailah rumah ini, ya Bu. Berikan rezeki yang banyak, jadikan hatinya kebaikan, berikan kesempatan. Langsung jawab, semoga dengan demikian juga dengan rumahmu. Sijine pamite mbek bapak ngene, "Pak, aku tak mlaku-mlaku sik ya paneng omahe tangga-tangga aku meh ndongake batine bapak iki kuwi mau ngaji mbek sapa?" Padahal bener lho, bener. Ya, bener itu. Karena memang ujian kebersihan, ya ujian kebersihan hati itu ketika kita selalu memperhatikan hak orang lain. Sampai dikatakan ya, balasan tadi. Kalau hidupnya itu tidak berkah itu kurang terus gitu. Kurang waktu, wis ana panganan kurang enak, ya. Bojone wis guyu kurang ombok. Ya, serba kurang. Ya lah ibu-ibu tuh nyon saya lho, saiki misale bodoh. Saiki do dibuli mbek bapak-bapake. Oh iki ibune ya njaluk bodonan ora. Wis bocah-bocah wae, padahal sadurunge wis tuku 8. Delike nggon penjahit kono, delike nggon penjahit kono ngono ya. Jadi kita nyon sewu lho, ini ibu-ibu semua. Kita itu kadang-kadang merasa harga diri kita itu loh Bu, harga diri kita itu sampai tidak ada harganya. Kuwi nek ora ganti klambi sebulan apa 2 bulan apa 3 bulan. Iya kan? Makanya wis nglumpukke duit malah ana seruan Palestina. Ya Allah, Palestina iki ngopo meneh? Iya tuh. Balasan itu pada yang berbuat, maka cari balasan yang gede. Kalau apa-apa serba kurang, itu berarti ada kasus amal kita pada 1 keluarga, 2 tetangga, 3 kerabat. Itu rahasianya itu. Nek jenengan tidak melakukan itu, wis pokoknya kurang terus. Saya tuh sering begitu. Anak saya itu mau pulang ke Mesir, ya Bu.
Itu kan tiketnya tok 15 juta. Saya tuh enggak kerja, enggak ini. Wah, batinku bismillah lah ya. Ndonga mbuh engko entuk ngendi. Tengah-tengah saya butuh duit itu saya ditelepon kerabatnya Pak Iber dari Kudus. Lek ya, anak acara. Lah padahal Bu, saya itu kalau ke Kudus, wah ponakan itu siap neng omah. Lek dia mau datang. Sing ditunggu oleh-oleh Bu karo tinggalane. Ya. Maka saya ditanya anak saya, Umi itu apa selalu harus ngurusi keluarga semua? Saya bilang enggak lah, itu bukan kewajiban Umi, tapi itu peluang untuk mendapatkan keberkahan. Sudah Bu, saya ke Kudus Bu nyang itu minimal 2 yuta. Punane sak keluargai anake 9. Nah, sudah selesai kita aja. Kata anak-anak, tadi habis berapa? Apa nanya-nanya, ya kan? Ya kan anak-anak saya itu kan gitu ya, bocah kan gitu. Sampai di rumah Bu, saya sore meh maghrib itu, habis maghrib ada tamu. Tamu itu Bu ngasih saya uang 20 juta. Mau tidak? Nah, berbaiklah kepada tetangga, kerabat dan keluarga. Maka cirinya gitu, anggus rasane wis kurang kabeh, itu harus diberkahkan. Balasannya akan lebih banyak. Yang ketiga, kurang 5 menit. Yang ketiga, ya, ojo doneli HP kuwi sono jan. Yang ketiga, ya, amal yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi unsur perubahan. Amal yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi unsur perubahan. Itu tadi kenapa kita harus istiqomah terus ya, sampai menjadi magnet kepribadian. Salate dikire terus diikatkan terus menjadi magnet. Fungsi magnet itu mendekatkan kebaikan dan orang baik dan menjauhkan kejelekan dan orang jelek. Terus dilakukan terus. Nah, makanya Allah juga begitu. Sholat wajib mesti dilakukan terus sampai kemudian diiringi wirid yang sunnah muakkadah, yaitu apa? Kita wirid tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahlil. Kenapa? Karena itu sampai dikatakan hadisnya, kalau kamu punya banyak tabungan tasbih, ora tasbih ngono lho Bu. Subhanallah, maka Allah akan memudahkan padamu lapang dada. Lah kenapa bar salat tetap nesu? Bahkan ijek atahiyat wis ngempet nesu. Lah wis piye? Kene atahiyat ana ting tong, siji nonton TV, siji dolanan HP, ya dolanan game kene ngempet nesu titenono wedane. Assalamualaikum kuping. Jelas ana tamu seneng bae iki lho. Kuwi salat. Maca Quran ya ngono apa meneh nek sing mulang Bu Siti ya. Wah, apa kuwi jenenge tugase akeh lagi maca Quran diganggu. Jare bapaknya lagi maca Quran. Bu, teh. Ya Allah, Pak. Urung rampung ki lho tugasku. Anak-anak tak gitu Bu. Nek kita itu ora ngopo-ngopo, ora moro, ora ganggu. Jatahe kene ngaji, moro. Wis sing nangis lah sing kene akhire kene nangis. Ya. Itu kenapa ya tadi belum terus-menerus. Jadi efeknya itu kemudian kurang bagus. Allah itu sampai menjaminkan kalau kamu itu bar salat tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup tahlil atau la haula wala quwata illa billah, maka kamu akan mendapatkan jaminan kehidupan terus. Bar salat meneng wae, nyekel HP sik. Ora nek WA mang ra ono, jelas-jelas mati. Engko nek wis tasbih subhanallah. Ya.
Sampai dikatakan kalau kamu wes bar. Kalau kamu mau melihat apakah keberhasilan hidupmu dijamin langit, lihatlah sholatmu dan dzikir sesudahnya, kemudian berdoa. Ya. Alhamdulillah, dalam. Allah. Ya Bu, itu tenang Bu, tenang. Dijamin, ya. Yang terakhir, kurang petang menit yang terakhir. Ya, bagaimana agar istiqomah? Ya, yaitu bagaimana kita bisa meneruskan amal-amal sederhana kebaikan kita itu kepada generasi sesudahnya. Jadi nek amal ki sing gampang. Amal juga maca surah Yasin ping 41 ya, anake ra sida sekolah. Yang gampang-gampang aja, tapi tetap dipegang sama anak-anak, gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan tadi menjadi bagian yang bisa ya kita manfaatkan. Sesungguhnya kekuatan manusia itu terletak pada hal-hal yang sederhana. Maka marilah kita bersama-sama selalu berdoa agar dimudahkan, dilapangkan dan diberkahkan amal-amal kita. Begitu Ibu-ibu, kita berdoa mudah-mudahan Allah ikatkan hati kita. Ya Ibu, kalau kita ikatkan hati, jenengan terhubung, saya ada di hati jenengan, maka doa-doa itu akan mengalir. Ya gitu. Nah makanya kalau jenengan kelingan saya, jenengan boleh ke WA saya. Seperti sering saya sampaikan, kami setiap Rabu, Jumat, Ahad mengirimkan SMS doa-doa ya Bu ya, agar ibu-ibu berlatih kekayaan. Tapi yang jenengan ngumpul ke, nanti saya minta kalau belum ke panitia, nanti saya minta kepada panitia untuk memoderaatkan daftar hadir yang ada HP-nya agar bisa terkirimi. Kalau belum nyatatkan nanti hubungi saya. Monggo Ibu. Ila hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat alhaqqu bi rabbikum la takunanna minal tarim. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.